Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Uyan Mendemir Sasuntana dengan NIM 014201065 dari Sarjana Keperawatan B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan saya, yaitu bahaya narkoba dan pencegahannya terhadap kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dan riset yang dikembangkan di Indonesia, bahwa Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, menyatakan atau menyampaikan bahwa Indonesia sedang darurat narkoba. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan permasalahan narkoba Indonesia yang sedang merajalela. Beberapa gambaran tentang bagaimana permasalahan narkoba Indonesia sudah saya rangkum sedemikian rupa. Yang pertama adalah faktor geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, demografis yang sangat besar atau kepadatan penduduk yang sangat besar, yaitu 250 juta jiwa, menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Yang ketiga, peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak. Serta minimnya fasilitas dan akses stabilitas layanan rehabilitasi pecandu narkoba, sistem penegakan hukum yang belum mampu maksimal memberikan efek jera kepada para penjahat narkoba. Modus operandi dan variasi jenis narkoba terus berkembang dengan 41 jenis narkoba baru. Lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba dengan berbagai tindakan suap menyuap, serta kerugian akibat penyalahgunaan narkoba sekitar 63,1 triliun rupiah. Serta stigma atau pemikiran terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga takut melaporkan diri. Sehingga banyak pecandu narkoba yang takut untuk melakukan rehabilitasi karena penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya. Selanjutnya, ada pun bentuk-bentuk dari peredaran narkoba, yaitu surface web atau market. Peredaran narkoba yang dilakukan melalui media sosial dan website. Yang kedua, peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit dilacak. Yang ketiga, ada crypto market, yaitu transaksi menggunakan cryptocurrency melalui internet. Tidak mudah dilacak, identitasnya tersembunyi. Selanjutnya, adapun persentase penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengelompokannya, yaitu pada pekerja atau buruh, persentase penyalahgunaan narkoba tergolong cukup besar, yaitu 59%. Kemudian kepada pelajar 24% dan populasi umum sebanyak 17%. Seperti yang kita ketahui, narkoba merupakan narkotika psikotropika dan bahan berbahaya lainnya, yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang yang meliputi pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologisnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik dari sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan kuat, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Selanjutnya golongan 2, pilihan terakhir untuk terapi ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan pertama, contohnya morfin dan petidin. Yang terakhir adalah golongan ketiga atau sering digunakan untuk terapi ketergantungannya lebih ringan, contohnya seperti kodein. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, apa itu zat adiktif lainnya? Contoh bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia,
dan dapat menyebabkan kecanduan. Di antaranya adalah minuman alkohol, zat inhalasi atau lem, dan nikotin atau rokok. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang lumrah di kehidupan masyarakat Indonesia yang sebaiknya diminimalisir. Terdapat juga ciri-ciri fisik dari seorang pemakai atau pecandu narkoba adalah yang pertama, berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka. Kesulitan buang air besar dan kecil. Dari berbagai komponen yang sudah saya jelaskan, terdapat juga strategi dan kebijakan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya pemakaian atau penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Yang pertama adalah, yang terpenting adalah komitmen dari diri sendiri, regulasi anti narkoba, konsolidasi kekuatan bersih narkoba, deteksi dini. Yang harus kita lakukan apabila ada keluarga kita yang melakukan penyalahgunaan narkoba, yaitu melaporkan pada pihak yang berwajib dan membuat kartu penerima wajib lapor pada petugas IPWL. Baik, sekian presentasi tentang bagaimana apa itu narkoba dan cara pencegahannya. Sekian kata, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.